Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim, mereka melalaikan ajaran tersebut. Hingga kemudian di Mekah, ada seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pemimpin suku Huza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilaku yang baik. Suatu ketika beliau pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakat menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Maka ketika kembali ke Mekah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Berhala Hubal berwujud sebuah berhala besar yang terbuat dari akik berwarna merah berbentuk patung manusia. Lalu Amr bin Luhai mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukan, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu, dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas menjadi Jazirah Arabia. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab. Nah, lalu bagaimanakah kehidupan sosial, ekonomi bangsa Arab pra-Islam, dan apakah ada akhlak terpuji dari bangsa Arab sebagai kampung kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk mendapat jawaban, tonton video ini sampai habis. Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan, golongan orang kaya dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dengan kaum budak, orang miskin yang tak mampu dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, "Unsur ahoka dzaliman au madluma." Bantulah saudaramu baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wadul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Inilah masa yang sering dikenal dengan sebutan jahiliyah atau zaman kebodohan. Jahiliyah tidak merujuk pada kebodohan saja. Arti dari kata jahiliyah juga bermakna kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Penggunaan kata ini kepada masa pra-Islam menunjukkan pada era saat ketiganya tadi sangat menonjol di masyarakat. Jahiliyah juga berkaitan dengan kepercayaan sesat, peribadatan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, khawatir, kekacauan yang tak kunjung berakhir karena masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral.
Masyarakat Arab mayoritasnya pedagang. Perdagangan ini merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun jalur-jalur perdagangan tak bisa dikuasai begitu saja kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman dan negeri Syam, seperti kerajinan jahit-menjahit, menyamak kulit, dan sebagainya. Artinya, perekonomian di Jazirah Arab berjalan dengan baik, meskipun ketimpangan menyertai di dalamnya. Dijelaskan bahwa kekayaan-kekayaan yang dimiliki bangsa Arab saat itu bahkan bisa mengundang pecahnya peperangan. Namun, kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat Arab. Tak bisa dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat Arab jahiliyah penuh dengan masalah dan sulit diterima akal sehat. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong, dan sederhana.